Halo semua, salam berjumpa lagi di Kawawan Channel. Oke, kali ini kita akan coba untuk bahas tentang memasang baterai ya. Kebetulan baterai yang saya pasang ini sudah jadi semua. Jadi nanti saya terangkan secara garis besarnya saja untuk untuk melihat bagaimana sih cara untuk memasang baterai yang sudah dirakit di kandang ayam. Dan kemarin sudah kita jelaskan tentang tempatnya baterai. Oke, langsung saja kita akan coba untuk terangkan untuk memasang baterai ya di kandang ayam. Ya, ini sebenarnya sudah dipasang ya teman-teman. Saya nggak sempat merekamnya, saya jelaskan aja secara garis besar. Dan ini yang pertama itu kita harus pasang satu persatu yang bawah dulu sampai ujung sana. Dan yang kedua ini juga atasnya ya, di atasnya ini kita pasang juga satu persatu sampai di ujung yang sebelah sana. Dan yang ketiga ini paling atas ini juga kita pasang satu persatu ya, satu persatu, terus kita kawat dengan kawat bentrat galvanis ya. Dan yang tengah juga sama, kita tempatkan dulu yang bawah, paling bawah dulu ya, kita pasang sampai ujung sana. Dan yang di atasnya lagi ini sama sampai ujung sana. Dan yang paling atas atau yang ketiga ini sama ya, satu persatu sampai ujung sana. Istilahnya masangnya itu dari bawah dulu baru merangkak ke atas ya. Dan ini sebelah kanan dari kandang ini juga sudah jadi. Dan yang di kanan sendiri juga sama, dari bawah dulu kita pasang, terus yang ke atasnya itu nomor 2 dan nomor 3 atasnya lagi ya. Ini yang paling atas. Dan kita lihat ini sudah rata semua ya. Dan ini adalah pertanyaan dari komentar-komentar ya. Saya coba untuk menjawab untuk kemiringan ini, kemiringan baja ringan. Kemiringan baja ringan ini saya tidak menentukan sudutnya berapa, tapi kita terapkan dulu baterainya, baru kita istilahnya patenkan di antara tiang ini ya. Dan ini adalah sisi tiang, sisi cross bracing, ini penampakannya. Dan ini di sisi tengahnya ya. Kalau kita lihat dari sini begitu, saya rasa belum jelas. Nanti kita coba untuk lihat di bagian bawah. Ini yang bagian tengah ya. Kita lihat di bagian bawah aja supaya lebih jelas ya. Nah, ini adalah sisi di cross bracing. Dan ini adalah kanal C sebagai dasar landasan dari baterai. Kita pasang sampai ujung sana dan sampai ujung sebelah belakang itu kita pasang. Dan kita kasih cross bracing lagi dengan ukuran 20 cm dari ini ya, dari jalan kandang. Terus juga ini adalah kemiringannya. Lah, kemiringannya ini kita terapkan dulu baterainya, baru kita istilahnya dipatenkan di antara tiang dan cross bracing ini. Habis itu dikasih benang sampai ke ujung sana. Nah, benang ini nanti kita kasih di ring ini ya. Dan ringnya ini sudah kita lihat sudah dikawat, ada 3 baris itu sudah dikawat. Nah, ini sudah dikawat teman-teman. Nah, ini cross bracing yang sebelah kanan ya. Jadi ini adalah sisi sebelah kanan. Dan coba kita lihat di bagian tengahnya. Dan bagian tengahnya juga sama teman-teman, kita terapkan dulu. Dan ini adalah cross bracing antara tiang ke tiang ya.
ini sudah kita baut drilling, dan ini adalah kanal C bagian dasar. Jadi semua itu ada kanal C nya bagian dasar untuk menopang baterai yang paling dasar. Dan untuk sudut kemiringannya juga sama, kita terapkan dulu baterainya, terus kita patenkan. Kalau yang tengah ini harus dua-duanya, jadi dua-duanya, sisi kanan dan sisi kiri kita terapkan dua-duanya ini, dua-dua baterai ini kita terapkan, baru bisa ketemu kemiringannya dan langsung dipatenkan di tiang pipa. Nah, ini sebelah kirinya bertemu di tiang pipa dan dikasih kanal C. Nah, ini juga sama, intinya seperti sama teman-teman. Ini adalah bagian dasarnya kanal C, dan ini sebelah kiri juga sama. Ini sebelah kiri juga dipatenkan, diterapkan tiga baterai, baru kita patenkan dan benang ya, istilahnya dibenang. Nah, ini seperti ini. Dan untuk yang tengah ini tinggal mengikuti aja teman-teman. Nah, yang tengah ini mengikuti dari trapnya benang yang kemarin itu yang saya jelaskan di video yang sebelumnya. Jadi untuk panjangnya ini istilahnya mengikuti dari kemiringan tersebut. Nah, ini juga ada dasarnya, dikasih dasar juga, dan ini kemarin adalah penyangga kanal C yang berukuran 1,2, dan ini juga sama, ada kanal C bagian dasar, dan ini langsung kemiringannya itu mengikuti benang. Nah, mengikuti benang dan ketemu di ujung sini. Nah, di ujung sini juga kita baut drilling, dan ini juga sama teman-teman, dikasih kawat supaya lebih kuat ya. Seperti ini penampakannya, dan sebelah perlawanannya juga sama teman-teman. Nah, ini juga mengikuti benang, dan benang itu nanti digantikan dengan reng ya, reng baja ringan ini ya. Ini juga kanal C bagian dasarnya, dan ini juga penyangga pipa yang dikasih kanal C berukuran 1,2 yang ada di video sebelumnya ya teman-teman. Ini juga sama, kemiringannya juga mengikuti benang ya. Sekali lagi, kemiringannya yang tengah ini mengikuti benang yang sudah kita tali ya, seperti itu teman-teman. Dan kita coba untuk melihat bagian bawahnya secara keseluruhan ya. Jadi seperti ini teman-teman, bagian dari bawah kandang, dan antara tiang pipa ini memang tidak sama ukurannya, karena saya menyesuaikan levelnya kandang ya, karena yang depan dengan belakang itu levelnya nggak sama, selisih 1 meter. Dan kita coba untuk melihat bagaimana bagian atas ya. Ini bagian atasnya yang sudah dipasang dengan baterainya dan sudah diikat dengan kawat benrat galvanis ya. Ya, seperti ini teman-teman. Saya coba untuk jalan sampai ke belakang ya. Dan ini terlihat sudah rapi ya kalau sudah diterapkan. Ini adalah hasil yang saya buat, dan tidak menurunkan sudut ya, tapi menerapkan baterai, kita susun 3 gitu. Jadi hasilnya seperti ini ya, lumayan center ya. Nah, pada intinya di atasnya baterai ini rata ya,
intinya di situ. Dan ini adalah sebelah kanan kandang. Kita coba untuk ke sebelah kiri ya, seperti ini teman-teman. Nah, kita coba untuk ke sebelah kiri juga sama, ini sudah diikat semua, sudah diikat dengan kawat. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini adalah jalan kandang sebelah, kalau dari sana sebelah kanan ya, sebelah kiri. Ini saya kasih ini jarak antara ujung dari baterai yang sebelah kanan dan kiri itu jaraknya sekitar 60 cm ya teman-teman. Saya kira sudah cukup berjalan dengan jarak 60 cm. Dan saya memakai kayunya ini ketebalannya itu 3 cm. Dan saya memasangnya ini tidak secara rapat ya, tapi ada spasinya itu 2,5 cm. Supaya apa? Supaya kotoran itu bisa mudah untuk jatuh ke bawah. Dan ini nanti saya kasih reel ya, reel untuk troli, istilahnya troli kandang ya, nanti saya kasih itu juga. Tunggu aja di video selanjutnya ya, saya akan coba untuk menerangkan. Dan ini kayu yang depan ini sudah saya pasang teman-teman. Nah, kayu yang depan ini panjangnya 3 meter, tapi saya pasang secara rapat ya. Ini ada kelebihan dari kandang ini 1,5 saya buat untuk istirahat anak kandang ya setelahnya. Dan itu adalah tangga. Ini adalah hasil dari pekerjaan minggu kemarin. Nah, ini sudah saya kasih sosoran, istilahnya orang Jawa itu sosoran ya, atau kanopi, supaya kayu-kayu yang di depan ini tidak kena tampiasan air hujan nantinya, dan juga sinar matahari secara langsung ya, supaya kayunya sedikit awet ya. Kanopinya ini selebarnya kandang ya, kandangnya saya kan lebarnya 6,5 meter. Nah, ini kanopinya sudah saya pasang, dan panjangnya kanopi itu 2 meter. Nah, ini ya juga saya kasih tangga dari bajaringan, sisa-sisa bajaringan saya buat tangga, dan juga pagarnya saya juga kasih. Nah, ini ya juga penampakannya. Dan juga saya juga buat tempatnya tempatnya toren ya, tempatnya torennya nepel, nah, atau bak nepel ya, saya taruh di sebelah kiri kandang. Adalah penampakan dari depan seperti ini teman-teman kandangnya. Tapi ini belum semua ya, ini tinggal nunggu talang pakan, belum saya pasang. Dan juga nepelnya ini masih pesen, masih belum datang ya, semoga aja minggu depan sudah datang. Dan ini adalah tempat untuk boxnya nepel, saya taruh di sebelah kiri. Oke, saya kira demikian teman-teman untuk video kali ini yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa subscribe dan like ya, dan jangan lupa komen. Oke, sampai di sini, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.